I want you out in the pouring rain. I want you down on... Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000 Masehi dan fase desintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern 1800 sampai seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut: terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. Al-Farabi wafat tahun 916 Masehi. Ibnu Bajjah wafat tahun 523 Hijriah. Ibnu Tufai wafat tahun 581 Hijriah. Ibnu Sina 980 sampai 1073 Masehi. Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi. Dan Ibnu Rusyid 1126 sampai 1198 Masehi. 2. Bidang kedokteran. Yang pertama, Jabir bin Hayyan wafat 778 Masehi. Hurain bin Ishaq 810 sampai 878 Masehi. Tabib bin Qura 836 sampai 901 Masehi. Ar-Razi atau Razes
809 sampai 873 Masehi. 3 bidang matematika. Yang pertama Umar Al-Faruqan, yang kedua Al-Khawarizmi. Yang keempat bidang astronomi. Al-Farazi, pencipta astrolab, Al-Ghafani atau Al-Bedaknius. Yang ketiga Abul Wafa, menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang keempat Al-Faragoni atau Al-Fragenius. Yang kelima bidang seni ukir, yaitu Badar dan Tarif, 961 sampai 976 Masehi. Yang keenam ilmu tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, wafat 147 Hijriah. Asyhuda Muqatil bin Sulaiman, wafat 180 Hijriah, dan Muhammad bin Ishaq, serta dan lain-lain. Yang ketujuh ilmu hadis. Yang pertama Imam Bukhari, 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim, wafat 231 Hijriah. Yang ketiga Ibnu Majah, wafat pada 273 Hijriah. Ibnu Daud, wafat pada 275 Hijriah, dan At-Tirmizi, dan lain-lain. Tokoh yang menyumbangkan karyanya untuk agama Islam adalah sebagai berikut. 1. Ibnu Rashid. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marseille, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. 2. Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran. Memimpin madrasah Nizamiyah dan di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih dan menulis berbagai macam filsafat, fikih, dan teologi. 3. Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Yang keempat, Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nahar Muhammad Ibnu Tarakan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transkania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, muslim, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang kelima, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afyana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran pada usia 17 tahun. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Kanyan fil Atfi, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Ashifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. I want you out in the pouring rain.